Welcome to my YouTube channel. Don't forget like, comment, subscribe, and share. Halo, ketemu lagi di sesi barber, belajar bersama. Nah, teman-teman, kali ini aku bakal membahas tentang bagaimana sih cara berbahasa dan menyampaikan pesan dalam berkomunikasi bisnis. Makanya, simak terus ya penjelasannya. Komunikasi bisnis yang efektif yaitu dengan kemampuan berbahasa, baik menulis maupun berbicara. Nah, bahasa memiliki peran menciptakan dan bertukar makna antara satu orang dengan yang lainnya, serta untuk mempengaruhi persepsi dan interpretasi orang lain terhadap makna yang ingin disampaikan oleh pembicara. Nah, pesan dalam komunikasi bisa terbagi menjadi 3. Yang pertama, pesan utama, yaitu konten yang dikirim dengan sengaja, baik verbal maupun nonverbal. Contohnya berupa kata-kata yang dipilih untuk mengekspresikan diri dan menyampaikan pesan kita. Yang kedua, yaitu pesan sekunder yang mengacu pada konten yang dikirim dengan tidak sengaja, baik verbal maupun nonverbal. Nah, yang terakhir yaitu pesan bantu, yaitu merujuk pada cara-cara yang disengaja dan tidak disengaja saat pesan utama dikomunikasikan. Contohnya seperti infleksi vokal, gerak tubuh, postur, dan tingkat bicara yang mempengaruhi interpretasi dan persepsi penerima pesan. Nah, untuk komunikasi tertulis dapat dilakukan ketika komunikator dan penerima berada di luar komunikasi lisan, mencakupi berbagai bentuk seperti pemberitahuan, memo, laporan keuangan, surat bisnis, dan sejenisnya. Di sini ada 3 jenis gaya tulisan dalam komunikasi tertulis. Yang pertama ada tulisan sehari-hari yang merupakan gaya penulisan dalam komunikasi informal. Yang kedua ada tulisan casual, yaitu kata-kata dan ekspresi sehari-hari dalam konteks kelompok yang sudah dikenal dekat atau familiar group konteks. Yang ketiga ada tulisan resmi atau formal, menggunakan bahasa formal agar lebih menunjukkan ekspresi profesional dengan menaruh perhatian terhadap etika protokol dan penampilan. Nah, berikutnya ada komunikasi lisan, yaitu komunikasi yang pesan atau informasinya diganti dengan kata-kata yang diucapkan. Komunikasi lisan dapat dilakukan dengan cara tatap muka atau bantuan alat mekanis. Kelebihannya lebih cepat, menghemat waktu, dan menghemat uang. Nah, untuk kelemahannya tidak mengandung bukti, tidak cocok untuk membicarakan masalah yang mengandung kontroversi dan rentan terhadap gangguan fisik. Yang terakhir ada komunikasi nonverbal, yaitu yang berkaitan dengan kekuatan observasi atau pengamatan. Penerima pesan komunikasi harus dalam posisi melihat, mendengar, dan merasakan pembicara. Bentuk komunikasi nonverbal ini ada 2. Yang pertama, bahasa tubuh, yaitu perubahan yang terjadi pada posisi tubuh dan gerakan yang menunjukkan apa yang dirasakan atau dipikirkan orang tersebut. Contohnya penampilan, ekspresi wajah, kontak mata, dan senyuman. Yang kedua ada bahasa paragraf, adalah aspek nonverbal dari kata-kata yang diucapkan. Bahasa paragraf mencakup kualitas suara, cara kita menggunakan suara, serta suara yang kita buat tanpa mengucapkan kata-kata. Contohnya seperti suara, kecepatan berbicara, pengucapan, dan logat. Baik, sekian materi yang bisa saya simpulkan dan sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.